Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Oktaviandini dari program studi bisnis digital. Di sini saya sebagai moderator dan saya tidak sendiri, saya ditemani rekan kerja kelompok saya yaitu Azmi Muhammad Kamil dari program studi manajemen informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dan posting untuk memenuhi salah satu tugas pengantar akuntansi yang dibimbing oleh Ibu Latifah Wulandari SEMM. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang jurnal. Yang pertama-tama yaitu tentang pengertian jurnal. Jurnal atau pencatatan adalah suatu formulir yang digunakan dalam mencatat semua kegiatan transaksi yang terjadi sesuai urutan tanggal ke tabel-tabel yang mencantumkan keterangan serta jumlah nominal, debit, dan kredit serta memiliki nilai akhir yang harus seimbang. Dalam ilmu perakuntansian, jurnal adalah tempat pertama penampungan transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan jurnal. Tujuan jurnal sendiri yaitu untuk melakukan penilaian, pencatatan, dan identifikasi kegiatan ekonomi berbagai macam jenis transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Selain itu, jurnal umum juga digunakan dalam mempermudah proses dan pemindahan serta penentuan keterangan kegiatan transaksi yang terjadi ke dalam akun sesuai dengan data transaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal. Fungsi yang pertama yaitu fungsi historis. Fungsi historis tersendiri yaitu pencatatan sebuah transaksi yang telah teridentifikasi, dilakukan pengurutan berdasarkan tanggal muda ke tanggal tua, terjadinya sebuah transaksi. Sementara jurnal merupakan penggambaran kegiatan suatu perusahaan dalam sehari-hari secara teratur dan terurut, secara terus-menerus. Karena itu, jurnal umum memiliki salah satu fungsi historis yang dilakukan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Mencatat semua transaksi yang telah diidentifikasi dan dinilai serta terjadi dalam suatu perusahaan. Setiap ada perubahan aset, liabilitas, ekuitas, beban, dan pendapatan harus dicatat pada jurnal umum, supaya lebih mempermudah pembuatan laporan keuangan suatu perusahaan dapat dikerjakan secara lengkap dan terinci. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal umum juga memiliki fungsi yang berupa hasil analisis semua transaksi yaitu penetapan, pendebitan, serta pengkreditan dalam sebuah akun yang terpengaruh. Analisis ini menggunakan metode penggolongan nama akun, pencatatan pendebitan atau pengkreditan harus beserta jumlahnya. Yang keempat yaitu fungsi konstruksi. Pencatatan yang terdapat di jurnal umum bukan hanya sebatas dokumen transaksi dalam bagi suatu perusahaan tetapi juga memiliki aset sifat instruksi. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal umum berfungsi juga untuk memberikan petunjuk atau perintah dalam proses memposting data transaksi ke buku besar. Yang kelima yaitu fungsi informatif. Catatan yang ada dalam jurnal umum memiliki fungsi untuk berbagi dan memberikan penjelasan atau pemaparan informasi mengenai bukti-bukti pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Yang selanjutnya itu manfaat jurnal. Yang pertama, mengetahui adanya kegiatan perhitungan penjumlahan atau pengurangan yang terjadi pada suatu perkiraan transaksi. Yang kedua, yaitu mengetahui jumlah pengeluaran atau pendapatan yang dicatat pada beberapa perkiraan. Yang ketiga, yaitu mengetahui jumlah nominal pada debit atau kredit harus seimbang setara. Yang keempat, yaitu membuat kode referensi agar bisa diketahui jumlah yang sudah diposting pada buku besar sesuai perkiraan yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar jurnal. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan penilaian bukti transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Contohnya yaitu transaksi memo, faktur, nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menentukan perkiraan atau keterangan akun apa saja yang ada di bukti transaksi yang terjadi dan menentukan golongan termasuk jenis aset, liabilitas, ekuitas, beban, atau pendapatan. Yang ketiga yaitu menetapkan perhitungan, penjumlahan, atau pengurangan terhadap akun yang ada dengan transaksi yang terjadi, menetapkan debit atau kredit akun yang terkait dalam transaksi, untuk menentukan pengisian tabel debit atau kredit suatu akun memiliki beberapa metode. Yang selanjutnya yaitu ada bentuk jurnal. Di sini ada tabelnya juga, yaitu di atasnya dituliskan judul yaitu jurnal umum. Yang
kolom pertama yaitu ada tanggal, kolom kedua ada keterangan, kolom ketiga ada referensi, kolom keempat ada debit, dan kolom kelima ada kredit. Berikut penjelasan bagian tabel di samping, yaitu judul bisa diletakkan di sebelah kanan, kiri, atau tengah, terus berisikan tanggal, nama perkiraan atau keterangan transaksi yang telah terjadi, nomor referensi merupakan nomor kode atau transaksi yang sudah diposting, nilai nominal transaksi yang dicatat di debit yang ada pada ketentuan, terus nilai nominal transaksi yang dicatat di kredit yang sudah ada di ketentuannya juga, jumlah dari transaksi sebelah debit dan kredit yang harus sama seimbang. Di sini saya mengambil contoh jurnal umum, yaitu transaksi terjadi di bulan Mei 2020 di PT Utama Mandiri. Yang pertama itu pada tanggal 1, pemilik Nyonya Rija menginvestasikan uang sebesar 100.000. Tanggal 4, pembelian barang sebesar 10.000 dibayar secara tunai. Tanggal 17, penjualan barang dagang dibayar secara tunai juga, yaitu sebesar 15.000. Tanggal 29 diterima perkas dari debitur sebesar 25.000. Nah, di sini digambarkan juga yaitu kolom tabelnya yang saya ambil, yaitu judulnya di tengah, yaitu PT Utama Mandiri Jurnal Umum dari pertanggal 1 sampai pertanggal 29 Mei 2020. Yaitu di kolom pertama yaitu tanggal 1, yaitu dengan keterangannya masuknya kas sebesar 100.000 dengan nomor referensinya 111 dan modalnya dengan nomor referensi 311, yaitu ditulis di kredit dengan sebesar 100.000. Pada tanggal 4 dengan keterangan pembelian dengan nomor referensi 113 dengan debitnya sebesar 10.000, uang kasnya yaitu dengan referensi 111 dengan kreditnya 10.000. Di sini ada masuk lagi uang kas dengan referensinya 111, di debitnya 15.000 dan penjualannya dengan nomor referensi 411 di kredit sebesar 15.000 juga. Pada tanggal 29 masuk juga uang kas sebesar 25.000 dengan referensi 111, lalu piutang nomor referensi 112 sebesar 25.000. Jika ditotalkan semua, maka hasilnya 150.000 mau di debit maupun di kredit. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian. Saya persilakan ke Azmi Muhammad Kamil untuk menjelaskan tentang posting. Selanjutnya, posting. Posting yaitu proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dari jurnal ke buku besar, yaitu disebut posting. Yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke dalam isi debit rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam sisi kredit rekening. Nama rekening yang harus diposting di buku besar harus sesuai dengan nama rekening yang ditulis di dalam jurnal. Urut-urutan kegiatan pemindahan ke rekening buku besar ini harus sejalan dengan urut-urutan mendebit dan mengkredit dari jurnal. Selanjutnya, tujuan posting. Untuk mengetahui jumlah agensi FD saldo setiap akun dalam periode tertentu, dengan adanya buku besar, pengguna akuntansi dapat secara langsung mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi dalam dan yang berkaitan dengan akun tertentu. Posting dilakukan pada saat yang sama dengan proses penjurnalan transaksi yang bersangkutan dalam jurnal umum. Tidak dianjurkan untuk melakukan penundaan dalam proses posting.
Adanya penundaan dalam proses posting akan memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi. Cara melakukan posting yaitu ada dua cara. Satu, posting otomatis, yaitu posting yang dilakukan dengan menggunakan mesin komputer yang akan langsung mencatatnya secara otomatis. Kedua, posting secara manual, yaitu posting yang dilakukan dengan cara tulis tangan dengan manual. Cara posting manual. Pertama, tanggal dan jumlah yang akan dicatat ke dalam rekening yang bersangkutan. Apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom ref di rekening. 3. Langkah berikutnya adalah menulis nomor rekening yang telah diposting dalam kolom rekening di dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai dua tujuan, yaitu menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting, menunjukkan hubungan antara buku besar dan jurnal. Kode rekening. Suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menempatkan setiap perkiraan atau rekening buku besar sehingga memudahkan pengenalan kelompoknya, mudah diingat dan menggunakannya serta mudah mencarinya kembali bila diperlukan. Dalam praktek baik, dalam perusahaan kecil maupun besar, perkiraan jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan lebih. Karena jumlah rekening-rekening yang mungkin ada dalam suatu perusahaan perlu diadakan penggolongan sedemikian rupa secara sistematis, nomor golongan rekening tertentu berbeda dengan golongan perkiraan lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian nomor dan kode. Pertama, nomor atau kode rekening untuk tiap perusahaan tidak akan sama, tergantung pada bentuk dan keinginan perusahaan yang bersangkutan. 2. Umumnya pemberian kode adalah dengan angka. 3. Kelompok utama dalam struktur rekening umumnya ditulis dengan angka di bagian paling depan, kemudian berturut-turut untuk sub kelompok paling kecil. 4. Menggunakan kode dengan angka dapat meliputi 2 angka, 3 angka, atau lebih. Pemberian nomor atau kode dilakukan seperti tabel di samping. Untuk kelompok rekeningnya di sini ada aktiva, yes. Di kelompok rekening ada aktiva dengan 2 angka yaitu 10 sampai 19 dan 3 angka dari 100 sampai 199. Kewajiban dari 2 angka yaitu 20 sampai 29, 200 sampai 229. Modal dengan 2 angka 30 sampai 39, dari 3 angka 300 sampai 399. Kelompok pendapatan 2 angka dari 40 sampai 49 dan 400 dari 499, dan seterusnya juga demikian sama. Contoh bagian rekening dengan kode rekening dengan menggunakan 2 angka dan 3 angka. Seperti dari tabel di atas, kelompok perkiraan di sini ada 5 kelompok, yaitu aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.
Di sini untuk aktiva dengan angka depannya 1. 1 dari kas yaitu 1 di 11, dari 3 angka jadi 111. Dan jika ada dari kelompok aktiva yang dengan perkiraan selanjutnya akan ditambah menjadi 1314. Lalu kelompok kewajiban dengan angka depan 2. Untuk 2 angka ada 21, yang 3 angka ada 211. Begitupun selanjutnya jika ada anggota dari kewajiban yang bertambah akan bertambah di angka belakangnya. Terus modal dengan angka depan 3 dari 2 angka dari 31, dari 3 angka menjadi 311. Begitupun selanjutnya jika ada kelompok perkiraan yang bertambah maka akan bertambah dari 33, 34 dan selanjutnya. Dari kelompok pendapatan dengan angka depan 4, yaitu pendapatan sewa angka 41, untuk 3 angka jadi 411 dan selanjutnya. Biaya gaji dengan angka depan 5, 51, karena angka 3 angka jadi 511. Begitupun selanjutnya jika ada kelompok perkiraan yang bertambah maka akan bertambah dari angka belakangnya. Contoh hasil posting jurnal ke buku besar. Yaitu dalam memposting semuanya digolongkan menggunakan ref, yaitu kode. Setiap kode akan dikelompokkan dalam satu tabel dan dijumlahkan hasilnya. Di sini ada kode 111 yaitu kas, semuanya dari tabel jurnal, semuanya digolongkan ke dalam satu tabel dari tanggal 1 sampai tanggal 29. Terus dengan kode 112 yaitu piutang dari tanggal 1 sampai 29, semuanya digolongkan dalam satu tabel. Selanjutnya kode 113 yaitu pembelian dari tanggal 1 sampai 4, ada saldo awal dan pembelian. Terusnya tabel dengan Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Azmi Muhammad Kamil yang telah menjelaskan posting. Di sini saya akan menyimpulkan tentang jurnal dan posting. Jurnal sendiri yaitu mengetahui adanya kegiatan perhitungan yang terjadi pada suatu perkiraan transaksi dan mengetahui juga jumlah pengeluaran atau pendapatan yang dicatat pada beberapa perkiraan. Sedangkan posting yaitu digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset kewajiban maupun ekuitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan materi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.